Yang kedua, mencegah cacat atau cedera yang lebih serius lagi. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman. Nah, jadi itu adalah pengertian dan tujuan dari pertolongan pertama. Jadi materi selanjutnya yaitu tentang pertolongan pertama sesak nafas. Yang pertama, si korban di setengah hidungan seperti ini. Setelah itu kita tanyakan pada si korban apakah si korban ini sudah nyaman pada posisi yang seperti ini atau belum. Kalau belum, bisa dimajukan atau bisa dimundurkan sesuai dengan kenyamanan si korban. Yang kedua, kita beri sugesti pada si korban untuk mengatur nafasnya supaya nafasnya bisa teratur. Nah, yang ketiga, kita bisa kasih uap air pada si korban seperti ini. Misal ini ada baskom yang sudah berisi uap air ya teman-teman. Setelah itu kita arahkan uap air ini ke hidung korban dan kita beri sugesti untuk menghirup. Setelah itu juga untuk membuangnya. Nah, kalau tidak mendingan, kita bisa beri oksigen, tapi ini harus maksimal pemberian uap air panas ini 3 kali, maksimal 3 kali. Jadi kalau yang pertama belum mendingan si korbannya, bisa kita ganti pada uap air yang kedua. Kalau belum juga mendingan, kita ganti uap air yang ketiga. Nah, kalau belum mendingan kepada uap air yang ketiga, kita bisa pakai oksigen. Nah, oksigen ini seperti ini ada beberapa tutup ya. Jadi ada 2 tutup kecil dan tutup yang besar. Kita pakainya yang tutup yang besar ini. Nah, caranya ini ada lubang kecil ini kita masukkan ke sini. Dan ada lubang kecil berubah-ubah ini kita arahkan ke bawah. Ini teman-teman cara pemasangannya. Setelah itu kita arahkan ke si korban. Nah, jadi kita paskan ke hidungnya. Setelah itu kita beri aba-aba. Kalau kita beri aba-aba itu ini. Jadi kita semprot, si korban juga siap untuk menghirup oksigennya. Setelah itu jadi cara penggunaannya ini kita beri aba-aba. Misal aba-abanya ini 1, 2, 3 hirup, dan si korban juga menghirup, kita semprotkan oksigennya ini. Terus 1, 2, 3 hirup, udah. Yaitu ada fraktur atau patah tulang. Fraktur atau patah tulang sendiri ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada fraktur atau patah tulang tertutup, dan yang kedua ada patah tulang terbuka. Patah tulang tertutup itu sendiri apa sih Kak? Nah, patah tulang tertutup itu apabila patah tulang yang terjadi di dalam daging, masih di dalam, jadi tulangnya itu tidak mencuat keluar. Nah, yang kedua ada patah tulang terbuka. Patah tulang terbuka ini patah tulang yang tulangnya sudah mencuat dari daging dan keluar di permukaan kulit. Selanjutnya kita akan ke penanganan fraktur lengan bawah. Apabila lukanya di sini, kita akan membidainya di bawah luka, atas luka, dan di kunci. Selanjutnya kita akan masukkan mitela melalui sela-sela tangan. Usahakan dalam memasukkan mitela, kita tidak boleh menggeser atau mengangkat atau merubah posisi dari tangan yang patah tadi. Setelah memasukkan mitela yang pertama, kita masukkan mitela yang kedua. Mitela yang kedua ini kita tempatkan di atas luka. Kita tarik secara perlahan
agar tidak menggeser atau merubah posisi dari tangan tersebut. Selanjutnya kita masukkan mitila yang ketiga secara perlahan juga. Kemudian kita ambil spalek yang kecil ini secara perlahan. Nah, setelah ketiga mitila terpasang, kita memasangkan spalek yang telah dilapisi oleh mitila. Apa sih tujuan dilapisinya mitila ke spalek ini? Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada korban atau pasien. Untuk pemasangan mitilanya sendiri, kita harus rapi. Jadi kita sesuaikan dengan panjang lengan korban agar tidak mengganggu tangan dari si korban. Sama halnya spalek yang di bagian luar, kita sesuaikan dengan lengan si korban. Setelah spalek terpasang, kita ikat mitila di sisi luar dari lengan korban agar tidak mengganggu ikatan mitila. Kita lakukan di sisi luar dari lengan korban agar tidak mengganggu tubuh korban. Untuk pengikatannya sendiri, kita silangkan mitila dari sisi kanan ke sisi kiri, sebaliknya juga dari sisi kiri ke sisi kanan. Setelah kita silangkan, kita ikat dengan simpul 8. Simpul 8, cara mengikatnya sama seperti simpul biasanya, tetapi kita lakukan 2 kali. Dan untuk memastikan bahwa itu benar simpul 8, kedua ikatan harus berada di sisi kiri dan kanan atau menyamping. Seperti ini. Kita lakukan ikatan kemudian kita lakukan ikatan di ketiga mitila yang ada. Dalam pengikatannya sendiri, kita pastikan ikatan itu benar-benar kencang agar tangan korban tidak dapat digerakkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pergerakan dari tangan korban agar tidak memperparah luka atau cedera. Setelah ketiga pengikatan dilakukan, pastikan mitila-mitila yang tersisa kita rapikan sehingga tidak ada mitila-mitila yang tersisa. Perapian, cara merapikannya bisa kita masukkan ke dalam sela-sela mitila sendiri atau ke sela-sela mitila dengan spalek. Nah, berikut adalah cara penanganan untuk fraktur lengan bagian bawah. Saya akan mencontohkan yaitu pengangkutan 1 orang. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, tangan si korban yang ini kita kasih sini. Ini. Terus yang tangan satu ini kita gini. Melingkar di pinggang kayak merangkul gitu loh. Nah, setelah itu
menyesuaikan tinggi badan si korban. Kalau si korban lebih tinggi, kita juga lebih meninggi. Kalau si korban pendek, kita juga memendek. Nah, yang ketiga, kalau kita mau jalan ke UKS misal, nah jadi si korban disuruh jalan terlebih dahulu. Setelah itu kita mengikuti dari kita. Contohnya seperti ini. Gini. Nah, untuk cara pengangkutan 2 orang sendiri, kita cara pengangkutannya sama seperti 1 orang. Nah, tangan si korban kita lingkarkan di leher kita. Kemudian tangan sebelah kanan atau bisa dengan orang yang sebelah kanan menggunakan tangan kiri, kita lingkarkan di pinggang si korban. Kemudian kita samakan tinggi korban. Apabila korban pendek, ya kita memendek. Apabila korban tinggi, kita meninggi. Nah, selanjutnya korban kita persilahkan jalan terlebih dahulu. Korban langsung bisa kita dekap. Nah, selanjutnya caranya seperti ini. Maju sih. Nah, untuk penanganan pingsan sendiri, kita pertama kita bawa korban ke tempat yang jauh dari keramaian, yang kira-kira korban itu bisa mendapatkan oksigen yang cukup, karena penyebab dari pingsan itu sendiri bisa berupa kekurangan oksigen ke otak. Nah, jadi untuk penanganannya sendiri bisa kita bawa ke tempat terbuka, kemudian kita tinggikan bagian kaki lebih tinggi daripada jantung, seperti ini. Nah, selama korban belum ciuman, kita beri bau-bauan di hidung korban. Bisa menggunakan minyak kayu putih, bisa menggunakan fresh care atau bau-bauan yang lain. Nah, sambil kita beri bau-bauan, kita sugesti si korban. Kita panggil namanya, halo, kita panggil terus agar dia cepat sadar. Kita beri bau-bauan. Nah, setelah apabila korban merasa sesak atau pernafasannya terganggu, kita bisa longgarkan seperti ikat pinggang ataupun dasinya. Nah, apabila perempuan, ya kita bisa melonggarkan jarumnya. Korban sadar, kita bisa memberinya minuman yang bernutrisi atau berkalori. Agar apa sih, Kak? Nah, minuman yang berkalori bisa menambah energi dari si korban sendiri. Kan si korban lemas. Nah, kita beri energi biar dia itu tidak lemas. Nah, apa aja sih yang bisa dikasih? Nah, yang bisa dikasih itu seperti teh manis atau permen, seperti itu. Nah, setelah kita beri minum, kita bisa mengajak korban ini untuk ngobrol selama kurang lebih 10-15 menit.